Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Solakodin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam YIN Kediri semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 933506517. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah PMDI atau Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Pak Mujib. Terima kasih Pak Mujib. Dan kali ini saya akan membawakan satu tokoh, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Iya, Gus Dur ini merupakan salah satu tokoh besar Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan cendekiawan, pemikir Islam, pemimpin politik di Indonesia. Bahkan beliau juga merupakan salah satu mantan presiden di Indonesia. Nah, berbicara mengenai Gus Dur, beliau ini lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940 dari pasangan suami istri. Dari ayahnya ini bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, kalau ibunya itu bernama Ibu Solihah. Nah, kalau nama sang kakek dari sang ayah itu bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin ini nama yang sudah tidak asing bagi kita kalau kaum muslimin di Indonesia, karena beliau merupakan salah satu pendiri dari organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Begitu. Kalau diruntut dari sang ibu, kakek beliau bernama Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu satu organisasi dengan kakek Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari sang ayah. Dan beliau juga merupakan pendiri Pondok Pesantren di Nanyar di Jombang juga. Jadi kita kalau berbicara tentang organisasi Nahdlatul Ulama, sebenarnya bukan hanya beliau berdua, bukan hanya kakek dari Gus Dur, melainkan ada satu tokoh lagi, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu beliau juga merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tababras Jombang. Jadi ketiganya ini berasal dari Jombang, begitu. Berbicara mengenai karir Gus Dur di dunia pendidikan, pada tahun 1971 beliau bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan juga Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS, yaitu organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim tentunya, yang progresif dan juga sosial demokrat. Nah, pada tahun 1974, beliau, Gus Dur ini dipercayai menjadi seorang kepala madrasah di salah satu madrasah di Pondok Pesantren di Tababras Jombang, yaitu Pondok Pesantren dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, sebenarnya sekolah yang dipegang Gus Dur menjadi kepala sekolah tersebut itu adalah sekolah yang dulunya dibuat Gus Dur tempat belajar, yaitu masa SMA Gus Dur ternyata di situ, begitu. Nah, pada tahun 1977 Gus Dur ini bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai seorang dekan. Berbicara mengenai karir Gus Dur dalam dunia politik, beliau mendapat pengalaman pertama pada tahun 1982, ini pada pemilihan umum legislatif di tahun tersebut saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang bergabung dengan 4 partai di Indonesia, yaitu termasuk Nahdlatul Ulama. Nah, pada tahun 1999 pada saat Orde Baru, tepatnya pada tanggal 20 Oktober ini MPR kembali memilih seorang presiden Indonesia. Nah, akhirnya Gus Dur ini terpilih menjadi seorang presiden di Indonesia keempat, mengalahkan Megawati yang dulu dipilih juga oleh MPR. Suara Gus Dur itu sebanyak 373, sedangkan Megawati ini sebanyak 313. Jadi keputusan MPR ini jatuh pada diri Gus Dur menjadi seorang presiden keempat di Indonesia. Namun sayangnya pada tanggal 23 Juli pada tahun 2001, MPR kembali memutuskan atau memakzulkan Gus Dur dari jabatannya sebagai seorang presiden, digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, selain terjun dalam dunia politik dan juga dunia pendidikan, ternyata Gus Dur juga memiliki sebuah pemikiran, yaitu pemikiran tentang Islam dan juga kebangsaan. Yang pertama adalah peribumisasi Islam. Apa itu peribumisasi Islam? Yaitu sebuah penggabungan antara Islam dan juga kebudayaan-kebudayaan. Karena di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, ya kan? Jadi hal-hal tersebut disatukan oleh Gus Dur dalam satu hal yang mungkin agar tidak budaya kita itu hilang atau diambil oleh negara lain. Begitu. Pemikiran kedua dari Gus Dur adalah pluralisme, yaitu agama dinilai juga mampu memahami dan juga menempatkan nilai ajarannya sebagai penopang sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Bahkan agama juga mampu masuk dalam dunia politik. Tapi kata Gus Dur ini jangan disalahgunakan agama dijual atau mungkin dijadikan sebuah hal yang akan intinya itu akan membuat kita malah menjual agama.
Begitu, itu kata Gus Dur, jangan sampai seperti itu. Nah, Gus Dur ini ternyata juga digelari sebagai bapak pluralisme karena tidak lepas dari perjuangan seorang Gus Dur yang mampu menempatkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Gus Dur ini dulunya juga tidak segan-segan untuk melawan arus untuk melindungi orang-orang yang lemah atau mungkin orang-orang yang kecil gitu, orang-orang yang mungkin tidak dominan, orang-orang minoritas seperti itu. Nah, ternyata Gus Dur ini tidak hanya dijuluki sebagai bapak pluralisme Indonesia, tapi beliau juga dijuluki bapak pluralisme dunia. Nah, pemikiran dari seorang Gus Dur ini selanjutnya adalah demokratisasi, yaitu sebenarnya pemikiran Gus Dur ini sudah dipikirkan beliau atau mungkin sudah digunakan beliau sebelum terjun dalam dunia politik, karena menurut beliau demokratisasi ini bisa digunakan dalam segala periode, segala hal untuk kepentingan bersama. Pemikiran selanjutnya dari seorang Gus Dur adalah humanisme Abdurrahman Wahid, yaitu sebuah humanisme Islam yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang toleransi, tentang keharmonisan sosial yang menyangkut budaya Muslim dan juga mendorong umat Islam agar seharusnya itu kita tidak takut dengan suasana plural yang terjadi dalam kehidupan modern saat ini. Nah, sebenarnya inti dari humanisme Gus Dur ini adalah pandangan Gus Dur mengenai kerangka manusia, mengenai kita sebagai seorang manusia itu terlihat sama di mata Tuhan, karena dalam pandangan Islam sendiri manusia itu sama di mata Tuhan kecuali dilihat dari segi ketakwaannya. Nah, dari pemikiran Gus Dur kita beralih pada gerakan Gus Dur. Yang pertama adalah gerakan sosial politiknya, yaitu gerakan ini itu mengubah masyarakat dan juga struktur sosialnya dengan menggunakan pendekatan politik. Mungkin karena Gus Dur sudah terjun dalam dunia politik, makanya beliau tahu antara penggabungan Islam dan juga dunia politik agar bisa seimbang dan juga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, gerakan kedua dari Gus Dur adalah Islam kultural. Gerakan ini tuh menempatkan Islam sebagai budaya semata, yaitu terutama dalam pemikiran dan juga pengetahuan. Nah, gerakan ini menurut Gus Dur juga tidak meminjamkan struktur masyarakat yang ada untuk menyebarkan dan juga menanamkan nilai-nilai Islami. Nah, beliau mencontohkan yaitu ketika kita atau mungkin orang-orang yang belajar dalam bidang-bidang agama itu sudah bisa dianggap sebagai orang-orang yang mungkin sempurna dalam bidang agama, walaupun sikap kita atau mungkin sikap-sikap orang-orang tersebut masih dinilai materialistis begitu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penghargaan yang diterima oleh sosok Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, pada tahun 1993 ini Gus Dur menerima penghargaan yang disebut dengan penghargaan Roman Magsaysay Award, yaitu penghargaan yang cukup prestisius yang diterima oleh Gus Dur sebagai seorang kepemimpinan sosial. Begitu. Nah, pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 10 Maret, itu beliau ditasbihkan sebagai Bapak Tionghoa yang dulu itu ditasbihkan di Semarang, yaitu di Kelenteng Tai Kaksi. Nah, pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 11 Agustus, itu Gus Dur juga mendapatkan penghargaan dari Tasrif Award IG sebagai pejuang kebebasan pers 2006. Namun di sini Gus Dur tidak sendiri, beliau bersamaan dengan seorang gadis bernama Gadis Arifia. Nah, keduanya itu dinilai sebagai orang-orang yang memiliki semangat dan juga visi serta komitmen dalam memperjuangkan hak-hak dengan kesamaan hak dan juga kebebasan berekspresi dan juga semangat untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai satu tokoh saja yang mungkin ini sudah dikenal oleh banyak sekali orang di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atau nama kecilnya adalah Adakhil, yaitu sebagai seorang yang menginspirasi bagi kita sebagai seorang kaum muda, khususnya para laki-laki. Nah, semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi khususnya, dan juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini, dan juga tentunya bisa memberi kesan yang lebih kepada Pak Mujib ya, amin. Dan mohon maaf sekali karena ada beberapa kata yang mungkin tidak memahamkan buat teman-teman, dan semoga ini juga bisa membuat pelajaran buat saya pribadi. Dan akhir kata, saya Iqbal Hamaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.